Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Gue mau update sedikit tentang berita ya, berita transfer. Sebenarnya sih berita transfer Frankie De Jong ini masih sama aja menurut gue ya, posisinya masih nggak jelas. Masih dalam arti Barcelona pengen keep dia tapi nggak bisa karena secara finansial kemungkinan besar harus dijual. Dan Frankie De Jongnya sendiri masih kelihatannya belum convince ya, belum convince untuk pindah ke Manchester United. Itu menurut gue masih sama, cuman ya gitulah, berita yang masuk tentang Frankie De Jong tuh cukup banyak ya akhir-akhir ini, dan itu menurut gue sih daur ulang doang ya. Terakhir-terakhir ini rumornya adalah Manchester United udah agree sama harganya De Jong 75 juta euro, yang menurut gua sih kayak nggak masuk akal. Dalam arti bukan harganya nggak masuk akal, tapi kita tahu sendiri kinerjanya Manchester United ya, yang lama ya, kita nggak tahu yang baru sekarang ya. Yang lama kan selalu begitu. Sok-sok jual mahal, nggak mau beli mahal, akhirnya beli mahal juga ya kan. Dan menurut gua kalau dia secepat itu untuk setuju 75 juta euro untuk Frankie De Jong, which is menurut gua harganya masuk akal, itu kayaknya sih rada nggak mungkin ya. Jadi tapi gitulah, rumor terakhir kita udah setuju dengan harganya 70 juta euro, tapi Frankie De Jongnya sendiri yang masih ragu untuk gabung ke Manchester United. Ya, seandainya mau gabung pun jelas karena ada Ten Hag di Manchester United. Cukup menarik sih sebenarnya rumor-rumor seperti ini, karena menurut gua kita pun udah harus memikirkan opsi dari De Jong. Kalau kita nggak dapet De Jong, kita pilih siapa gitu kan. Dan menurut gua sih menariknya juga tentang James Garner. Ya kan, James Garner, apakah dia akan dipertahankan oleh Ten Hag? Karena James Garner ini ternyata banyak juga yang minat gitu loh, benar nggak ya? Beberapa kayak Brighton kalau nggak salah ya, tertarik. Brighton tertarik, ya jelas si Nottingham Forest masih tertarik untuk nge-keep James Garner. Pertanyaannya seperti itu, apakah dia akan dipromosikan gitu loh ya. Kalau dia dipromosikan ya lumayan menurut gua sih gitu kan. Tapi tetap aja lah, kita perlu yang udah matang, yang udah siap untuk berkompetisi gitu kan ya, benar nggak, untuk first place dan juga di Premier League ya. James Garner di Sky Championship bagus, tapi Premier League kita masih belum tahu, masih tanda-tanya besar ya. Cuman itu ya, untuk Frankie De Jong menurut gue sih masih sama aja posisinya, masih nggak jelas, masih lebih ke arah enggak menurut gue ketimbang iya. Tapi ya rumor ya begitulah, rumornya Manchester United selalu didaur ulang ya. Selanjutnya gue pengen ngomong soal Dean Henderson ya. Dean Henderson juga salah satu yang rumornya bakal keluar lah ya. Jadi kan kalau defender itu kan kita udah ada Brandon Williams yang kemungkinan bakal keluar ya kan, Eric Bailly, Phil Jones, sama siapa lagi, atau lagi Aaron Wan-Bissaka, benar nggak? Dan kabarnya terakhir Tuan CB juga mau dibeli orang gitu. Jadi ini center back kemungkinan besar sih bakal ada yang dijual sih menurut gua sih. Tapi di luar dari itu, Dean Henderson juga salah satu pemain MU yang kemungkinan bakal keluar. Ya, dari rumor berita yang ada itu, dia bilang dia tertarik untuk pindah. Ya, dia nggak bilang cuma loan, dia kalau mau ada yang mau pinang dia ya, mau beli dia nggak masalah untuk pindah dari Manchester United. Ya, gua nggak tahu rencana Ten Hag gimana akan Dean Henderson. Ya, menurut gua Dean Henderson bukan talent yang jelek ya, bukan talent yang jelek, tapi dia harus main bola ya kan. Sayang banget dia 1 tahun dia nggak main bola, itu udah bikin skill dia drop banget kalau gue bilang ya. Cuman permasalahannya gitu, dilemanya kan, kalau lu keep Dean Henderson ya kan, lu nggak bisa merotasi Dean Henderson sama De Gea ya. Jangan bilang ya itu dirotasi aja kayak zaman Ole ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, kiper tuh nggak ada yang dirotasi, kagak ada yang dirotasi ya. Zaman Ole kita rotasi Dean Henderson sama De Gea, akhirnya mereka performanya ya gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Ya kalian bilang performanya masih bagus, enggak juga. Kalau dia main satu musim, kebanyakan satu kiper yang main. Kayak kemarin lah, kayak musim inilah De Gea yang kemarin. Walaupun kita gagal musimnya, tapi De Gea mainnya kayak orang gila gitu, kayak Superman. Benar, kayak Superman. Dengan defense hancur lebur kayak gitu, dia tuh main kayak Superman. Jadi kalau kita kalau Ten Hag mau keep Dean Henderson, menurut gua sih dia harus mainin Dean Henderson. De Gea udah mulai dicadangkan, udah mulai marak cadangkan. Which is menurut gua sih gua kurang setuju, karena dia masih performanya masih bagus banget, ya kan. Cuman itu salah satu opsi, itu opsinya doang gitu, seperti itu. Ya kalau mau keep Dean Henderson tuh nggak bisa merotasi, karena menurut gue itu hanya memperjelek performa Dean Henderson, sama juga memperjelek performa De Gea. Ya, kalau gue bilang sih 100% mau keep Dean Henderson, lu udah harus mulai percaya Dean Henderson sebagai kiper utama. Kalau enggak mendingan dijual. Ya, kita tunggu 2-3 tahun lagi baru cari kiper baru. Ya kan, De Gea udah mulai pensiun, benar nggak atau apa.
Ya, jadi tergantung nih si Ten Hag rencananya gimana. Tapi jujur jangan dicadangin lagi tuh, jangan dirotasiin lagi gitu kalau dia seandainya stay gitu loh di Manchester United, karena itu hanya merusak karir dia doang kalau gue bilang ya. Dan sayang gitu kan, dia bukan talent yang jelek sekali lagi. Ya, seandainya di loan ya mungkin lebih bagus di loan gitu, bener nggak, tahun depan baru mulai mencadangkan De Gea atau gimana. Cuman kalau dia di loan, artinya kiper cadangan kita cuman si Hitton doang, ya kan, Tom Hitton doang. Bahaya. Kan Ligran udah ini retire, ya kan, udah retire. Jadi bahaya banget ya. Posisinya sekarang ini bahaya. Menurut gue Ten Hag udah harus memutuskan De Gea atau Henderson, gitu aja deh. Ya kadarnya kan juga kabarnya kan De Gea nggak cocok gitu loh. Cara bermainnya De Gea nggak cocok dengan cara bermainnya, dengan taktikalnya si Ten Hag. Ya jadi ini menarik untuk dilihat ya. Kalau gue sih jujur lebih mirip dia di loan out, ya kan. Dan jujur aja kiper sih jarang cedera ya, jadi jangan amit-amit lah, jangan sampai tiba-tiba De Gea apa namanya kebentur tiang gitu sampai sampai nggak cedera 1 bulan gitu kayaknya, semoga aja enggak gitu ya. Cuman kalau di loan out sih harusnya sih lebih oke sih gue bilang sih ya. Gitulah, yang pasti dia nggak gue bilang sih untuk dia jadi kiper utama sih belum, antara loan out ya, kalau nggak ya dia jual aja gitu loh, 2 tahun lagi kita baru cari kiper baru, simple sih kalau gue bilang seperti itu aja ya. Oke, selanjutnya ini yang gue mau ngobrolin sedikit ya, karena lagi nggak ada berita transfer yang menarik, jujur aja ya. Di komen-komen nih gue masih sering lihat itu ya, ada orang bandingin Ten Hag dengan bandingin Rangnick dengan Ole, ada yang bilang masih bagusan zaman Ole, ada banyak banget gitu perpecahan dari komen-komen kita gitu ya. Kalau gue bilang sih ya, kita sebagai fans MU ya kan, kita udah, ya nggak tahu ya kalian gimana ya. Kalau menurut gua sih Ten Hag ini udah pilihannya fans MU ya, dan itu dikasih sama Glazer. Ya kita udah tahu dari awal sebenarnya Glazer lebih favoritin Pochettino yang akhirnya nggak stay juga di PSG kan. Untungnya kita udah sikat Ten Hag duluan. Kalau nggak sih berat banget tuh. Kita udah dikasih Ten Hag gitu loh, pilihan kita mayoritas lah pilihannya Manchester United. Udah nggak ada gunanya lagi gitu loh kita ngebahas season kita yang hancur lebur kemarin gitu loh. Apakah itu salah Ole, apakah itu salah Rangnick gitu kan? Ya menurut gua sih argumen-argumen seperti itu udah nggak perlu dibahas lagi gitu loh, ya kan? Cuman membuat kita pecah aja gitu sebagai fans MU. Ngapain kita ada kubu-kubu Ole, kubu Rangnick gitu lagi gitu? Yang ada sekarang adalah kubu Ten Hag, kubu Manchester United udah. Karena ini adalah project baru gitu loh, project rebuild Manchester United untuk ya let's make Manchester United great again, benar nggak? Nggak ada gunanya lagi gitu loh. Bilang mendingan Ole gitu kan ya. Gue juga bingung kalau orang bilang mendingan Ole pada Rangnick, emang Ole udah kasih apa gitu, udah kasih trofi, ya kan? Terus bilang oh musim ini hancur oleh Rangnick gitu kan segala macam. Tapi Rangnick kita terlihat jelas gitu loh, ya bahwa kualitas tim kita ya bener-bener kualitas bagus, tapi fisik segala macam tuh nggak memadai untuk ngemain bola modern, sepak bola modern untuk pressing gitu loh dengan sistem high press dan segala macam lah. Kalau gue bilang sih Rangnick ini banyak walaupun dilihat dari secara hasil katanya banyak gagal gitu kan, tapi dia mengekspos banyak banyak kejelekan lah di dalam tim kita gitu loh ya, antara orang Inggris berantem sama orang apalah, banyak banget itu loh ya. Dan Ole sih gue bilang sih, yang selalu gue dari dulu udah bilang Ole ini sebagai manajemen people-nya bagus. Ole ya, dia bisa gitu loh ya, mungkin karena dia legenda klub juga kali ya, bener nggak segala macam, tapi tetap aja gitu untuk ngebandingin lagi gitu nih dua coach gitu kan, dua manajer ini tuh udah nggak ada gunanya lagi sih sekarang ya. Udah nasi udah menjadi bubur gitu kan ya. Kita udah, yang penting udah kita lolos Europa League, ya udahlah mau ngomong apa lagi ya, benar nggak, timbang Conference League. Tapi ya udah gitu loh, benar nggak ya, nggak perlu diomongin lagi, percuma ya. Kalau kita mau United ya kita United ya against Glazer, itu satu hal gitu loh yang gue bilang harus tetap konstan di semua fans MU. Ya, bukan kita milih ini MU salah, ini si Ole lebih bagus, ngapain gitu loh. Ya kita milih Ten Hag, udah dikasih Ten Hag, project baru ya, kita fokus ke depan, benar nggak? Kita fokus ke depan. Ngapain kita cari-cari kubu lagi gitu, siapa yang salah? Menurut gue sih ini nggak masuk akal gitu loh ya, nggak masuk akal untuk kita melakukan hal seperti itu. Gue sih jujur lebih excited gitu loh, gue sih seneng lihat ntar oke nih, akhirnya yang kita pilih dapet ya, yang kita pilih yang kita mau dapet, ketimbang Pochettino segala macam kan, itu kita dapet.
Saatnya udah fokus gitu loh ke depan, jangan ke belakang-belakang lagi masih nyari-nyari buat apa? Buat apa gitu loh. Ya nggak ada gunanya. Ya makanya gue tulis gitu di title dari video ini, ya kan? I am united, we are all united. Itu penting, ya. Karena ya kita satu tujuan gitu loh, ya kita ngebela ya gue bisa bilang one of the greatest football team gitu loh, ya in the history. Ya kan? Dan emang kita masih lagi nggak perform ya beberapa belakangan berapa tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir lah. Tapi ya bukan berarti kita udah selesai kan, bener nggak? Ya kan, bukan berarti kita udah selesai. Nah, makanya project rebuild ini nih yang kelihatannya juga banyak kita nggak cuma ganti coach doang, tapi ganti manajemen yang lain-lain gitu kan ya. Kita berharap aja itu kita bisa balik lagi ke masa jaya kita gitu kan ya. Benar nggak? Karena gimana pun juga, ya banyak lah yang pemain-pemain Maguire kan benar. Gue ingat banget tuh di awal musim. Teman gue fans Chelsea, gue pengen dapetin 6 piala. Wah gila 6 piala men, bener nggak? Liverpool, quadruple, gue dapet 4, bener nggak? Ya kan akhirnya cuma dapet 2. Ya satu lah bener nggak? Piala Kerbau mah nggak ada yang lihat gitu kan. Ya kan, jadi banyak gitu yang kayak begitu-begitu pengen mengejar kita. Dan kita jujur aja masih di depan. Walaupun akhir-akhir ini enggak gitu kan. Tapi gimana pun juga ya buat apa gitu loh. Kita masih ya masih nunjuk-nunjuk untuk ini musim jelek kenapa begitu-begitu, nggak perlu gitu menurut gua ya. Intinya adalah kita udah dapetin manajer yang kita mau dan kelihatannya sih sampai sekarang ini detik ini kelihatannya Glazer masih gitu masih apa namanya Aner dia punya kata-kata gitu untuk nge-backing full Rangnick lagi Ten Hag ya kan masih nge-backing full Ten Hag gitu loh. Ya kan, ini gitu kalau gue bilang yang paling penting ya project baru Manchester United ini kita bakal fokus dan kita bakal jaga gitu loh biar Glazer nggak PHP ya. Manajemen banyak yang diganti, staff banyak yang diganti ya kan, coach sudah diganti juga, manajer sama Ten Hag udah ya udah gitu loh, bener nggak, kita tinggal sebagai fans kita kawal ke depan ya kan. Mungkin musim depan kita udah menang FA Cup, mungkin aja kita lolos Champions League, mungkin aja. Ya kan, seberapa lama, seberapa cepat, gimana pun juga, ini pilihan kita, Ten Hag, kita dukung 100%. Kita dukung, dan kita harus kawal gitu, jangan sampai kena PHP lagi oleh Glazer, seperti biasa. Ya, ini penting banget ya, jadi terserah sih kalian masih mau komen, kenapa oleh Rangnick, apa gimana, gue sih jujur udah selesai gitu kan. Ya dari Februari bang, gue udah selesai gitu loh, dari Maret itu gue udah selesai, ya udah kita tinggal move forward gitu loh. Semoga yang kita dapat Ten Hag. Kita dapat Ten Hag ya udah gitu kan. Benar nggak? Kita harus fokus di situ kalau gue bilang. Ya. Paling itu aja gue pengen ngomonginnya di Kongko United kali ini. Sorry kedengarannya random tapi jujur gimana lu bisa cek di komen deh. Masih ada yang ngomongin soal Ole, masih aja ngomongin soal Rangnick. Ya sudah lah gitu kalau gue bilang ya. Oke, kalau suka jangan lupa like, subscribe ya. I am United, we are all united. Oke?